Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adesiani dengan NIM 211351057. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika Pagi B, STT Wastu Kencana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang graf matematika diskrit. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah graf. Kelahiran teori graf diawali oleh permasalahan pada jembatan-jembatan Königsberg. Königsberg adalah sebuah kota yang didirikan pada tahun 1255 dan pernah menjadi ibu kota Prusia, Jerman Timur ketika itu. Sekarang ini Königsberg dikenal dengan nama Kaliningrad dan merupakan sebuah daerah administratif Federasi Rusia. Königsberg dialiri oleh sungai yang dinamai Sungai Pregel. Sebagai sarana untuk mempermudah transportasi, pemerintah Königsberg membangun 7 buah jembatan pada sungai tersebut. Jembatan-jembatan ini dibangun secara bertahap selama abad ke-12 hingga abad ke-15. Nah, di sini terdapat peta kuno Königsberg yang berwarna biru merupakan Sungai Pregel dan yang berwarna merah merupakan jembatan-jembatan Königsberg. Masyarakat Königsberg di abad 17 kala itu sangat suka menikmati pemandangan Sungai Pregel dengan berjalan-jalan di atas jembatan tersebut. Beberapa dari mereka kemudian berpikir, dapatkah seseorang menyeberangi ke-7 jembatan tersebut tepat satu kali dan kembali ke tempat semula? Nah, masalah tersebut menjadi terkenal di seluruh negeri sebagai teka-teki jembatan Königsberg dan tidak dapat dipecahkan selama beberapa waktu. Pada tahun 1736, seorang pakar matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler menjadikan masalah tersebut sebagai sebuah kasus matematika dan membuat solusi kemustahilan untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Solusi Euler mempresentasikan masalah ini ke dalam sebuah graf dengan keempat daratan sebagai simpul dan ke-7 jembatan sebagai jalur. Nah, simpul-simpul tersebut diberi label A, B, C, dan D, serta jalur-jalurnya diberi label 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Graf yang dibuat Euler diperhatikan pada gambar di sini ya. Nah, gambar representasi jembatan Königsberg dalam bentuk graf ini ialah gambaran yang dibuat oleh Euler. Nah, dengan graf tersebut, Euler berhasil menemukan jawaban mengapa seseorang tidak dapat melalui ke-7 jembatan tersebut masing-masing sekali dan kembali ke tempat semula. Secara ringkas, Euler mengemukakan bahwa seseorang tidak mungkin melalui setiap jembatan Königsberg masing-masing tepat satu kali dan kembali ke tempat semula karena tidak semua simpul pada graf tersebut berderajat genap. Simpul A, C, dan D berderajat 3, sedangkan simpul B berderajat 5. Nah, selanjutnya, konsep solusi Euler inilah yang berkembang menjadi salah satu cabang matematika diskrit yang dikenal sebagai teori graf. Nah, apa sih graf itu? Di sini, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan vertex dan edge yang dalam hal ini dinyatakan V sebagai himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertex V1, V2, sampai Vn, dan E disebut sebagai himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2, sampai dengan En, atau dapat ditulis dengan notasi G, V, E. Oleh karena itu, graf terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, sebuah himpunan V sama dengan V, G, memiliki elemen-elemen yang dinamakan vertex, titik, dan non. Bagian yang kedua, sebuah kumpulan E sama dengan EG, merupakan pasangan terurut dari vertex-vertex yang berbeda dinamakan edge. Penulisan G, F, E digunakan untuk menyatakan dua bagian dari graf. Selanjutnya, di sini terdapat kategori graf. Yang pertama itu ada graf sederhana atau bisa juga disebut dengan simple graph. Nah, graf sederhana ini graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contoh gambar di bawah ini merupakan contoh gambar graf sederhana. Mengapa dikatakan sederhana?
karena di dalam graf tersebut tidak terdapat sisi yang ganda atau mengandung gelang. Kategori graf yang kedua ada graf tak sederhana atau bisa disebut juga dengan unsimple graph. Unsimple graph ini ialah graf yang mengandung sisi ganda atau bisa juga mengandung gelang. Nah, di sini ada dua macam graf yang tak sederhana. Yang pertama ada graf ganda, yang graf ganda itu merupakan graf yang mengandung sisi ganda. Contohnya ada di bawah ini, di gambar bawah ini ialah graf ganda. Nah, yang kedua ialah graf semu. Graf semu itu ialah graf yang mengandung gelang atau graf semu lebih umum. Graf semu di bawah ini contohnya adalah nih. Jadi perbedaannya ialah kalau graf semu itu ada gelang di sebelah kanannya, sedangkan kalau graf ganda itu tidak ada gelang. Selanjutnya mari kita bahas tentang jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf tak berarah atau bisa juga disebut dengan undirected graph. Nah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, Vj, Vk dan Vk, Vj adalah sama. Jenis yang kedua adalah graf berarah atau directed graph atau digraph. Nah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Sisi berarah disebut sebagai busur. Pada graf berarah, Vj, Vk dan Vk, Vj menyatakan dua busur yang berbeda. Dengan kata lain, Vj, Vk tidak sama dengan Vk, Vj. Nah, di sini terlihat kan bedanya graf yang berarah dengan yang graf tidak berarah itu seperti apa? Kalau misalnya graf yang tidak berarah itu tidak ada tanda panah ya di daerah sisinya. Oke, selanjutnya di sini terdapat tabel jenis-jenis graf. Nah, perbedaannya itu ialah yang pertama jenis graf sederhana, sisinya tak berarah dan tidak diperbolehkan ada sisi ganda dan juga tidak diperbolehkan ada sisi gelang. Yang kedua ada jenis graf ganda, sisinya tak berarah, diperbolehkan untuk ada sisi ganda dan tidak diperbolehkan untuk ada sisi gelang. Yang ketiga ada jenis graf semu, sisinya tak berarah, tapi diperbolehkan sisi ganda dan diperbolehkan sisi gelang. Yang keempat ada graf berarah, sisinya berarah dan tidak dibolehkan untuk ada sisi ganda tapi dibolehkan ada sisi gelang. Yang kelima ada graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya juga diperbolehkan. Selanjutnya kita membahas tentang terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau bisa juga disebut dengan adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya saling terhubung langsung. Nah, lihat pada gambar berikut ini, gambar G1, simpul nomor 1 bertetangga dengan simpul nomor 2 dan nomor 3. Simpul nomor 1 tidak bertetangga dengan simpul nomor 4. Mengapa? Karena simpul nomor 1 dan simpul nomor 4 keduanya tidak saling terhubung langsung. Yang kedua ada bersisian atau insidensi. Nah, untuk sembarang sisi E, Vj, Vk dikatakan E bersisian dengan simpul Vj dan E bersisian dengan simpul Vk. Nah, tinjau graf yang G1 ya. Nah, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Selanjutnya ada simpul terpencil atau bisa juga disebut dengan isolate vertex.
ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, di sini dilihat yang gambar G3 ya. Simpul 5 adalah simpul terpencil karena tidak terdapat sisi di antara simpul 5. Selanjutnya ada graf kosong atau bisa juga disebut dengan null graph. Ialah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Nah, di sini terdapat contoh graf N5. Di sini terdapat ada 5 simpul tetapi tidak memiliki sisi. Nah, yang simpul yang tidak memiliki sisi tersebutlah disebut dengan graf kosong. Selanjutnya ada derajat atau degree. Nah, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi penulisannya D kali V. Selanjutnya ada lemma jabat tangan. Nah, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G, V, E, maka sigma V ke V, dV sama dengan 2. Akibat dari lemma, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat selalu genap. Nah, di sini terdapat contoh. Diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah nomor 1, 2, 3, 1, 1, 2, nomor 2, 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaiannya nomor 1 itu tidak dapat menggambar graf karena jumlah simpulnya ganjil. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 2 hasilnya adalah 9. Nomor 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jawabannya dapat kita gambarkan graf karena jumlah simpulnya genap. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya sama dengan 16. Nah, di sini ada contoh. Selanjutnya ada lintasan atau juga disebut dengan pet. Lintasan yang panjangnya dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sama dengan Vn min 1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 seterusnya sampai dengan En sama dengan Vn min 1 sama dengan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, pada gambar G1 di sini lintasan 1, 2, 4 dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4 dan 4,3. Panjang lintasan adalah 2 sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Selanjutnya ada siklus atau cycle atau bisa juga disebut dengan sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut siklus atau sirkuit. Nah, pada graf G1 ini 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit karena panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Terminologi selanjutnya ada terhubung atau connected. Nah, 2 buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V dan VI dalam VJ himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Nah, itulah beberapa materi dasar tentang graf. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.